Nah ya, jadi kenapa hari ini materinya motor servo dan sensor ultrasonik itu karena mungkin tadi yang dibilangin sama Imam, kalian masih sendiri-sendiri di rumah, jadi biar mempermudah kalian lah buat prakteknya. Nah, motor servo sama sensor ultrasonik ini dua-duanya ada di Tinkercad. Nah, makanya nanti kalian sendiri bisa sendiri-sendiri coba tuh di Tinkercad-nya juga. Nah, langsung aja ke materi yang pertama. Yang materi yang pertama itu ada motor servo dulu nih yang kita bahas. Nah, ya apa namanya kurang lebih motor servo itu mirip sama kayak dinamo lah. Pokoknya yang dia ngegerakin bisa clockwise atau counterclockwise. Nah, nanti ada bakal detailnya lagi. Nah, oh iya ini jadi full. Nah, ini dah. Nah, teori dasarnya begini. Motor servo adalah motor yang mampu bekerja dua arah, clockwise dan counterclockwise, di mana arah dan sudut pergerakan rotornya dapat dikendalikan hanya dengan memberikan pengaturan duty cycle sinyal PWM pada bagian pin kontrolnya. Nah, jadi motor servo ini bisa bekerja dua arah, itu bisa muternya nanti eh, secara clockwise atau searah jarum jam dan counterclockwise berlawanan arah jarum jam. Kemudian tipe dari motor servo menentukan kapasitas motor dalam menahan beban. Nah, motor servo secara garis besar ada dua jenis yaitu motor servo standar yang 180 derajat dan motor servo continuous. Nah, motor servo yang bakal kita praktekin ini itu yang di Tinkercad itu yang standar biasa yang 180 derajat. Jadi nanti gerak motor servonya itu uh, sampai 180 derajat, habis itu balik lagi ke posisi awalnya lagi. Nah, kemudian yang kedua itu ada motor servo continuous. Nah, ini mampu bergerak dua arah, clockwise dan counterclockwise tanpa batasan defleksi sudut putar. Dapat berputar atau dapat berputar secara kontinu. Jadi intinya lebih mirip ke dinamo gitulah cara kerjanya. Cuma ini bisa mutar balik lah pokoknya gitu. Jadi bisa clockwise, counterclockwise, nggak ada batasan sudutnya juga. Kalau yang kontinu gitu. Nah, di sini ada gambarnya nih di sebelah kanan. Nah, ini yang apa ya? Yang udah ada di paket kemarin juga tuh yang kita bagiin kalau nggak salah. Ada nggak ya, Mam? Servo. Nah, kebetulan nggak ada nih servo sama ultrasonik. Oh iya. Jadi niatnya teman-teman ini bakalan sebenarnya materi dua atau satu minggu depannya lagi gitu. Nah, dan kita berniat buat teman-teman lengkapin alatnya dengan membeli sendiri untuk kelompoknya gitu. Murah soalnya teman-teman. Nah, berhubung ini mendadak tiba-tiba offline kemarin, jadinya kita masukin sekarang gitu. Jadi nggak apa-apa kok, nggak ada alatnya dulu gitu teman-teman dan Raffi kayak gitu. Oke, oke. Nah, jadi di sini kalau kalian beli motor servo yang bentuk gambar kayak gini ya. Nah, ini itu motor servo yang standar 180 derajat. Oke. Nah, teori dasarnya mungkin segitu aja. Mungkin ini kalau kalian mau coba, ini alat yang kalian butuhin, segala macam. Nah, ini ada percobaan motor servonya. Paling langsung jelasin ke bagian kodenya aja. Jadi, buat ngejalanin servo di sini itu ada namanya library servo.h yang harus kalian install. Kayak kemarin pas install apa namanya OLED ataupun LCD kan ada library juga tuh. Nah, itu kalian bisa download dulu nanti cari aja server.h di Google atau kalian mau cari lewat yang Arduino IDE-nya langsung juga bisa. Cuma nanti kalau di aplikasi Tinkercad itu langsung ada pilihan include library-nya kalau nggak salah. Nah, jadi gini INT post sama dengan 0. uh, nah, ini buat nyimpen apa ya value dari sudutnya. Nah, variable to store the servo position. Jadi di sini kalian nyimpen kayak berapa seberapa berapa banyak sudutnya lah pokoknya yang mau kalian gerakin ya, mau kalian gerakin servonya. Habis ini void setup biasa sini kodenya myservo.attach 9. Berarti dia naruh pin 9 buat buat pin servonya itu sendiri. Habis itu lanjut ke
Iya, lanjut ke void loop. Nah, void loop ini biasa kalau kalian yang buat jalanin program intinya lah. Bentar. Jadi kalau di program ini dibikin dua for. Nah, di for ini dari 0 sampai ke 180 derajat ditambahin sesuatu. Jadi eh, dia nge dia ngegerakin apa namanya ngegerakin baling-baling di servonya itu yang for pertama ini dari 0 ke 180 derajat. Nah, itu pertambahannya atau incrementnya itu sebanyak 1 derajat. Nah, ada delaynya 15 millisecond. Oh, 15 mikrosecond ya. Jadi setiap 15 mikrosecond itu sudut di baling-baling itu nambah 1 derajat. Kemudian untuk for yang kedua itu buat ngebalikin dari 180 derajat ke jadi di sini berapa nih? Ke satu berarti. Nah, jadi gitu aja kalau di sini. Jadi kalau buat uh, ngegerakin servonya itu kalian bisa pakai myservo.thread. Nah, oh iya, tadi ini di declare dulu. Jadi kayak kalian ngedeklarasi apa namanya? Ngedeklarasi servonya. Nah, di sini makanya ada servo myservo titik koma. Nah, create servo object to control servo. Nah, iya nih. Jadi pas kalian nge-include apa namanya library-nya, habis itu deklarasi servonya. Nah, my set point bebas mau kalian namain apa kan, kayak yang kalian ngedeklarasi variabel biasa. Nah, jadi nanti tinggal my servo, kalau misalnya namanya my servo ya my servo.write. Nah, itu cuma udah buat gerakinnya. Nah, ini kalau kalian ngelanjutin praktek yang tadi, jadi kalau misal kalian pakai Arduino ada servonya. Nah, ini tadi kan kita hubungin ke pin 9. Ya, ini pin 9 colok ke servo. Habis itu biasa ini power VCC sama ground, 5 volt sama groundnya. Nah, habis itu codingan yang udah dibikin di slide sebelumnya itu di-upload. Nah, udah. Mungkin lanjutnya itu ke sensor ultrasonik. Jadi materi kita sebenarnya simpel-simpel ya. Ya, cuma ngebahas sama sensor apa, teori dasarnya begini sedikit begitu. Habis itu cara cara jalaninnya gimana? Nah, teori dasar untuk ultrasonik itu kayak gini. Jadi gelombang ultrasonik merupakan gelombang akustik yang memiliki frekuensi mulai dari 20 kHz hingga 20 MHz. Sensor ultrasonik adalah sensor yang bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara di mana sensor menghasilkan gelombang suara yang kemudian menangkapnya kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar pengindarannya. Jarak antar sensor dengan objek yang direfleksikan dapat dihitung dengan rumus berikut ini. Nah, jadi kalau kalian udah pernah belajar fisika ya di SMP atau SMA kan ada kayak cara menghitung jarak kedalaman laut. Nah itu kan pakai pakai kecepatan suara juga tuh dipantulin. Nah, prinsip kerjanya sama persis tuh kayak sensor ultrasonik ini. Jadi di sini nanti ada 3 pin, ada echo, ada trigger, sama ada apa nih? Echo, trigger, sama VCC biasa kalau nggak salah. Nah, jadi trigger itu buat apa namanya? Mulai buat mancarin sinyal ultrasoniknya. Kemudian echo itu buat nangkep atau buat nerima nerima sinyal baliknya gitulah. Nah, kayak gitu. Jadi rumusnya itu buat ngitung jarak objeknya itu dibagi dua karena tadi kan sinyalnya itu bolak-balik jadinya. Jadi dari sensor ultrasonik ke objek jalan 1 kali, nah itu kan jarak yang mau kita ukur. Sementara buat kita taunya biar kita taunya itu udah sampai, kita harus nunggu sinyal ultrasonik itu balik lagi ke ultrasoniknya. Nah, jadi ada dua, makanya nanti buat ngitung jarak ada dibagi duanya. Habis itu ini TOF jarak pengukuran yang diperoleh, waktu pengukuran yang diperoleh, habis itu C cepat rambat suara. Nah, cepat rambat suara di sini itu ada 340 meter per second, kayak cepat rambat suara yang normal lah. Jadi ada dua tipe kalau nggak salah nih. Ada yang 340 meter per second, ada yang 340
43. Nah, nanti itu terserah kalian lah pakainya yang kemana. Nah, ini yang udah saya jelasin tadi juga. Jadi bagian-bagian di ultrasoniknya itu ada pemancar ultrasonik, ada transmitter, sama ada penerima ultrasonik atau receivernya. Kayak tadi yang udah saya jelasin, yang sensor trigger itu buat ngirim sinyalnya, kemudian nanti di pin apa namanya echo-nya itu buat nerimanya. Nah, jadi ini pemancar ultrasonik ini berupa rangkaian yang memancarkan sinyal sinusoidal berfrekuensi di atas 20 kHz menggunakan sebuah transducer transmitter ultrasonik. Sementara untuk menerima ultrasonik ini akan menerima sinyal ultrasonik yang dipancarkan oleh pemancar ultrasonik dengan karakteristik frekuensi yang sesuai. Nah, jadi gitu. Jadi cara kerjanya kayak tadi, eh, sensor yang mancarin apa namanya, mancarin ultrasonik pas sampai sampai sensornya nerima lagi kayak gitu. Nah, ini spesifikasinya kalau kalian mau cari lebih detail atau lebih lengkapnya, kalian bisa cari dataset data sheet. Nah, sheet di Excel pokoknya. Kayak tulisan sheet di Excel gitu. Data sheet, nama sensor apa. Kalau di sini kalian cari data sheet sensor ultrasonik H HR SC1 SC04 kalau nggak salah, atau ya pokoknya gitu, agak kebalik-balik lupa namanya. Nah, di sini ada supply voltage-nya 5 volt kayak yang ada di Arduino juga. Habis itu global current consumption-nya 15 miliampere. Ultrasonic frekuensi 40 kHz, ini maksimal sama minimal range-nya. Sebenarnya maksimal range-nya ini kalau nggak salah, kalau di Tinkercad itu bisa berapa ya? Sampai 2 meter kalau nggak salah. Cuma ini kayaknya apa namanya, kayak tiap sensor ultrasonik kayak ada beda-beda jarak maksimal range sama minimal range gitu. Di sini trigger pulse-nya segala macam. Ini outline dimension itu bentuknya lah, dimensi dari sensor ultrasoniknya. Lanjut ke bagian percobaan. Nah, kayak tadi lagi alat-alat yang masih sama. Kalau kalian coba ada apa nama upload Arduino IDE di PC atau di laptop, kemudian ini modul nggak sih kabel USB serial buat ngenekin Arduino ke laptopnya, portoboard, kabel jumper, sama sensor ultrasonic itu sendiri. Nah, jadi langkah-langkahnya gini. Kalau emang tadi alat-alat yang disebutin tadi udah ada, langsung bisa pasang sensor ultrasonik pada portoboard. Habis itu hubungan ground. Oh iya, hubungan ground pada Arduino, VCC pada sensor ultrasonik dengan VCC pada Arduino. Hubungan input pada sensor pin 11 pada Arduino. Nah, seperti itu. Oh iya, berarti ada sedikit koreksi tadi yang saya udah bilang. Tadi pinnya ternyata ada 3, bukan trigger echo sama ground, tapi sih ternyata buat signalnya. Jadi apa namanya, trigger sama echo tadi itu tetap melalui signal ini. Tetap melalui band signal. Sisanya itu 5 volt sama ground buat power biasa. Nah, ini kalau di praktek ini signalnya kita hubungin ke pin 11. Nah, nanti kalian bisa kalau misal kalian praktek, kalian bisa sesuaiin sendiri lah pokoknya. Sorry, Raffi, mungkin nambahin sedikit buat teman-teman. Oh iya, boleh. Jadi yang 3 pin yang tadi, yang sensor ultrasonik yang Raffi liatin, itu yang manufakturnya 3 pin teman-teman seperti itu. Nah, yang 4, yang Raffi udah ceritain tadi yang ada signal, echo, VCC ground, itu juga ada kok gitu. Oh iya, boleh. Nah, ada yang sering dijual, ya tergantung gitu sama tukangnya yang mana. Nah, kalau kita beli yang 3, berarti kita cuma butuh 1 pin sinyal aja. Nah, intinya di sini nih pin sinyal itu udah, sorry burung. Jadi udah otomatis echo sama trigger nyatu gitu teman-teman. Jadi di signal kita tinggal ngotak-ngatik di situ aja di SNG di signal itu. Tapi kalau kita punya yang 4, yang punyanya echo sama trigger yang di teori Raffi jelasin tadi, kita nyoloknya itu ada di 2 colokan lah, 2 port kayak gitu, 2 pin. Misalkan kita mau di 7 sama 9, 8 sama 10, terserah kayak gitu. Gitu aja paling Raffi. Oke, thank you, Mam.
Yuk. Nah, berarti sesuai keterangan Imam tadi ada 2 tipe berarti ya. Ada yang 3 pin kayak gini sama ada yang 4 pin. Oke, lanjut aja ke bagian codingannya. Nah, codingannya begini. Yang pertama kita ngedeklar variabel biasa. Pertama ada variabel duration buat nyimpen waktunya, waktu dari sinyal ultrasonik itu sendiri dari dipancarkan sampai balik lagi. Kemudian ada INT distance itu buat nyimpen jaraknya. Kemudian sini ada INT sensor pin. Nah, ini tadi kalau apa namanya kalau sesuai gambar diagram tadi itu dicolokin ke pin 11. Nah, nanti bisa kalian apa namanya sesuaiin lah sama rangkaian kalian. Wait setup serial begin 9600 ini biasa buat nampilin atau buat ngeprint di serial monitornya. Kemudian void loop. Nah, inti dari codingan kita yang kita jalanin, kita bakal jalanin berulang-ulang. Jadi di sini ada pin mode, sensor pin, output. Habis itu pin mode, sensor pin, output. Sensor pin berarti pin 11 itu di set buat apa namanya ya, buat sebagai output lah pokoknya. Jadi ultrasonic ini diatur sebagai output. Kemudian digital write sensor pin, low. Nah, ini itu pertama kita harus sini ada keterangan juga make sure pin is low before sending a short high to trigger ranging. Nah, jadi sebelum kita ngirimin apa namanya ngirimin sensor sinyal ultrasoniknya itu sendiri, sensor ultrasoniknya harus dipastiin itu berada dalam kondisi low dulu nih. Nah, makanya dibikin low dulu, kemudian dikasih delay dan di digital write sensor pin high. Nah, pas di sensor pin high ini itu kita mulai ngirim sinyal. Jadi sensor ultrasoniknya diperintahkan buat ngirimin sinyal ultrasoniknya. Nah, habis itu kasih delay lagi, digital write ini low. Ya, ini buat matiin apa namanya send pin low again before waiting for pulse back in. Jadi sebelum apa namanya sebelum sinyal ultrasonik yang tadi yang udah kita kirim buat baliknya lagi, kita harus apa namanya matiin apa sensor ultrasoniknya dibikin ke low dulu lah biar nggak ngirim sinyal lagi gitu, kurang lebihnya gitu. Nah, sini ada pin mode, sensor pin sama dengan input. Nah, hmm, jadi ini itu sekarang nerima inputan dari, nah oh iya, jadi pin modenya sekarang diubah jadi buat nerima. Kalau tadi kan mana nih? Pin mode sensor pin output. Nah, ini kita bikin ultrasonic kita buat ngeluarin sinyal apa namanya sinyal ultrasoniknya dulu. Habis itu karena kita udah ngirim sinyal ultrasonik keluar di sini digital sensor pin high. Sekarang kita ganti fungsi ultrasoniknya itu jadi buat nerima inputan. Nah, gitu kurang lebihnya. Nah, terus di sini ada duration sama dengan pulse in sensor pin high. Nah, di sini ada fungsi pulse in. Kalau kalian cari di apa namanya di Google pulse in Arduino, nah nanti itu bakal muncul keterangannya lah, keterangan fungsi pulse in itu kayak apa. Jadi fungsi pulse in ini itu dipakai buat ngukur waktu. Nah, ngukur waktunya itu dari mana? Dari pas dia ngirim sinyal high-nya nih dari sini nih. Pas di jadwal sensor pin high ini tuh udah dihitungin dari situ. Nah, jadi pas balik itu kita udah dapet apa namanya durasi dari apa namanya sinyal ultrasoniknya. Nah, di sini keterangannya read echo pulse in from SRF 05 in microsecond. Nah, satuannya juga microsecond. Nah, di sini ada rumus lagi. Jadi kita buat ngitung jaraknya itu kita manual. Jadi
kalau kalian belajar rumus apa namanya kecepatan, kan kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu ya. Nah, ini tinggal dibalik aja. Jadi buat ngitung jarak itu durasi atau waktunya sebenarnya dikali kan, normal dikali waktunya, tapi di sini jadi 58. Jadi kalau kalian mau main-main rumusnya itu kan kecepatan yang kita pakai itu kecepatan gelombang suara itu tadi 340 meter per second. Jadi kalian ubah dari 340 meter per second itu nanti diubah ke apa namanya ke sentimeter per microsecond. Nah, nanti kalau misal kalian pakai 340 meter per second itu nanti bakal dapatnya sekitar 0,0024 berapa tadi ya bentar. Oh iya, jadi 0,034. Nah, jadi nanti jadi 34 per 1000 lah. Nah, 34 per 1000 nanti kalau kalian bikin 1 per berapa hasilnya jadi 58 begini pokoknya. Nah, ini buat ngitung distance-nya, habis itu tinggal serial print distance-nya dalam bentuk sentimeter, karena tadi udah diubah dari 340 meter per second ke apa namanya ke sentimeter. Nah, begitu. Udah. Nah, mungkin selanjutnya bisa dilanjutin ke Imam sama Kavi buat praktek di Tinkercad-nya. Oh Oke, iya, ada thank you yang banget Raffi. Oh iya, baru mau bilang itu oh kalau iya, ada yang mau ada yang nanya iya teman-teman, nanya, ada ada nggak? yang masih mau nanya nggak? Atau kita mau ngebahas tadi tuh rumus jaraknya dulu nih. Ada yang masih paham nggak? Ada yang masih bingung? Kenapa kan rumusnya begini nih. Buat nyari jarak, apa namanya? Waktu pengukuran diperoleh dikali cepat lambat suara sama aja kan jadi sama aja kayak kecepatan dikali waktu kan. Ada yang masih nggak paham kenapa dari 340 meter per second ini jadi eh, mana tuh tadi? Nah, jadi dibagi 58 gini, nggak dikali. Apa langsung jelasin aja kali ya, Mame? Hmm, Oke teman-teman, ini nanyanya juga tentang yang servo ya teman-teman. Maksudnya kalau yang Oh nggak iya. ngerti gitu. Hmm. Bener nih, nggak ada yang nanya teman-teman. Oke, alhamdulillah deh. Mudah-mudahan paham semua untuk introducing dari si sensor-sensor ini. Kalau gitu kita mulai ke praktek deh, Kak. Oke, thank you banget Raffi atas Oke. presentasinya. Boleh diambil alih sama Kavi nih. Kita langsung terjun ke servo teman-teman. Nah, ngingetin teman-teman boleh buka Tinkercad-nya dulu sekarang di Google Chrome biasa, terus kalian login dan buat create new circuit. Kita bikin di Tinkercad teman-teman. Oke, Kavi, silakan boleh diambil alih. Oke, Bang. Oke, udah kelihatan belum? Kelihatan, kelihatan. Oke. Nah, teman-teman kalau merasa kecepatan atau ada yang ketinggalan, nanti ngomong ke Kavinya aja ya kalau misalkan kayak gitu. Yes. Oke. Paling yang pertama-tama, kalian udah ini belum? Masuk ke Tinkercad dulu. Silahkan bikin new project. Bikin projectnya yang di new circuit ya. Bukan new 3D model. Oke. Mungkin bisa langsung coba mulai aja ya. Rangkai kit. Yang pertama pasti yang dibutuhin Arduino. Jadi kita pilih Arduino dulu. Ya kan? Oke, ya. Kita klik sini, taruh. Oke, yang kedua tadi kita sekarang belajar yang servo dulu ya. Bisa dicari ada microservo di sini. Namanya, aku nggak muncul. Servo. Nah, oke. Nah, servo ini dia
kalau dilihat dari PPT yang dikirim Bang Raffi sama Bang Imam, itu kan dia punya 3 buah input pin. Yaitu yang pertama ada pin ground, yang kita nanti hubungin ke ground di bawah sini, atau mungkin bisa ground di atas juga boleh. Yang kedua ada VCC atau power. Nah, kita pakai power yang 5 volt. Nah, yang ketiga adalah power sinyalnya. Jadi sinyalnya itulah yang kita kirim data mau putar berapa derajatnya. Gitu ya. Oke, kita coba misal sambungin dulu deh. Ground ke Oke. Misalnya gini deh. Ke ground, mana ground? Oke. Nah, kalau mau ganti warna bisa di sini ya. Ganti ke black itu kalau misalnya mau groundnya jadi black, terus power. Kita sini aja. Oke, sambungin ke 5 volt untuk yang VCC. Oke. Oke, misalnya gini dulu deh. Nah, berikutnya yang pin sinyal. Pin sinyal kalian bisa hubungin ke atas nih yang mana aja. Misalnya dari pin 3 atau dari ke pin 12, mau yang mana bebas. Tapi di sini saya nyambunginnya ke pin 9 dulu ya. Ke atasin dikit deh. Ke atasin dikit. Hubungin ke 9. Ganti warna ke hijau misalnya. Oke. Ini kalian udah sampai mana nih? Coba buka Zoom. Kenapa? Baru nyambungin Bang. Sampai situ. Udah semua. Udah sambungin semua ya? Oke, kalau udah tinggal ditambahin aja di codingannya. Ini kan blok, kita ubah ke teks, continue. Nah, ininya kita utak-atik. Nah, kan PPT dikirim di grup tuh, PPT-nya. Itu bisa di copy aja, codingan yang di servonya. Itu ini. Biar cepet ya, biar nggak ngetik lagi dari awal. Oke, dua-duanya di copy, terus paste. Nggak kelihatan ya? Geser dulu bentar. Udah. Oke, kira-kira gini ya. Karena kalau kita misalnya run simulation, kita start. Kita lihat dulu output-nya. Nah, dia bakal muter sebanyak ke 180 derajat doang nih. Dia cuma muter setengah ke 180 derajat doang. Jadi dia nggak full 360. Kenapa? Karena servo standar yang kalian punya atau yang biasa dibeli dijual buat Arduino itu emang cuma sampai 180 doang. Jadi udah dijelasin sama Bang Raffi ya. Oke, kalau kita lihat codingannya lagi, kenapa dia bisa muter kayak itu tadi ya? Itu pertama nih, udah lihat dari codingan di rangkaian sendiri nih. Rangkaiannya kan dia kabel sinyal, input sinyal dia masuk ke pin 9 ya. Nah, kita deklarasinya di sini nih. Jadi di setup saat pertama kali jalan codingannya, dia akan nge-setup, nge-attach servo ke pin yang nomor 9. Jadi kalau kalian mau masukin pin pakai pin lain ke pin 10, tinggal ubah jadi pin 10. Ininya kabelnya dipindahin. Simple gitu aja. Oke. Nah, ini adalah integer pos, itu posisi awal. Posisi awalnya biasanya dia 0 derajat, itu lurus kayak gini aja. Defaultnya segitu. Lalu kita di atas adalah deklarasi servonya pakai library servo. Nah, dinamain dengan nama myservo. Gitu. Nah, yang paling penting adalah kita ngoding di loop-nya kan. Intinya di sini. Yang harus tadi cuma deklarasi doang. Nah, loop-nya ini adalah yang kita pakai.
buat ngutak-ngatiknya. Oke, kalau kalian lihat codingannya, kenapa kita pakai for di sini buat muterin servonya? Itu pertama, di for yang pertama, itu fungsinya adalah untuk memutar si servo dari posisi 0 derajat ke 180. Kita run lagi ya misalnya. Kita run simulation. Nah, dia muter tuh, putaran pertama, itu adalah for yang atas sini. Terus kalau arah sebaliknya, di for yang bawah. Gitu. Oke, nah cara kerjanya dia di sini kalau dilihat dari codingannya, dia itu for dari posisi 0 sampai ke 180. Dan dia bakal di plus-plus terus tuh. Jadi tiap ini naik 1 derajatnya. Nah, terus cara buat biar servonya di jalan, itu kuncinya adalah di sini. Di myservo.write dalam kurung pos. Jadi pos ini adalah derajatnya. Nilainya antara 0 sampai ke 180. Karena maksimal 180 ya. Nah, lalu di delay. Itu jadi kalau di codingan pertama dari 0 derajat terus naik ke 1 derajat, naik ke 2 derajat terus sampai ke 180. Makanya dia muternya mulus gitu, rada mulus. Karena per 1 derajat muternya. Gitu ya. Nah, kalau codingan kedua dia sebaliknya nih. Dari awal yang 180 dimin-min terus nih, dikurangin terus sampai ke 1 derajat atau 0 mungkin. Gitu. Nah, ini sama dalamnya, yaitu dia tinggal diubah dari posnya. Tinggal pakai myservo.write, masukin derajatnya, yaitu posisi. Nah, ini di delay setiap 15 milisecond. Oke, mungkin ada yang mau nanya kali ya. Terus gimana kalau misalnya kita nggak pakai ini nih, kita langsung aja gitu. Kita ambil, misalnya ini kita copy deh. Jadi kita nggak pakai for, misalnya. Bisa nggak? Jadi langsung dideklarasi aja gitu. Dari nol gitu ya. Ke, kita copy dulu deh. Copy ke 180 misalnya nih. Jadi kita nggak pakai posisi. Jadi muter dari 0 ke 180. Atau nggak kita putar deh. Posisinya ditukar. Kenapa ditukar? Karena kan di awal dia 0 ya. Awal posisinya 0, jadi kita tukar biar dia muter ke 180. Oke, misalnya waktunya delay 2 detik deh. Delay 2 detik tiap selesai muter. Nah, kalau kayak gini bisa apa enggak? Jalan, jadi nggak pakai for buat ngodingnya. Oke, bisa dites ya. Start simulation. Nah, dia juga bisa muter. Tapi kekurangannya adalah kecepatannya kita nggak bisa ngatur tadi. Jadi dia asal muter aja, yang penting nyampe. Sedangkan kalau yang tadi, codingan yang pakai for, itu kita kecepatannya bisa kita atur lewat delay. Jadi pas 1 derajat delay berapa milisecond. Nah, dengan kayak gitu kecepatannya bisa kita pilih tuh, mau berapa. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya delaynya dihapus gimana? Coba kalau misalnya delaynya dihapus, kagak ada delay. Kita coba run lagi. Nah, dia nggak bakal muter. Kenapa? Karena belum sampai ke ujung, dia udah disuruh muter lagi ke awal. Jadi emang harus pakai delay. Biar si servo ini nyampe ke akhir, ke ujungnya gitu, biar nyampe muter 180 full. Nah, kalau nggak dipakai delay kayak gini, jadi belum nyampe ujung, dia udah disuruh muter lagi. Kayak gitu. Sementara. Ada yang mau nanya nggak? Atau bingung gitu? Oke, mungkin ada yang mau nanya kali ya. Terus kalau misalnya kita coba ke 360 gimana? 360 derajat. Kita coba ya. Jadi servonya kita write ke 360 derajat di sini. Kita coba run simulation. Nah, dia bakal tetap mentok ke 180. Dia nggak muter lagi ke akhir gitu ya. Jadi cuma mentok sampai 180 doang di sini. Ini kayak gitu. Jadi kalau mau kalian tulis 360 kayak atau 480, berapa derajat pun dia mentoknya ke 180 tetap. Gitu.
Oke, di sini udah pada coba semua belum? Lagi coba Bang. Sudah Oke, Bang. mantap. Oke, mungkin gue coba minta. Tapi ada yang udah selesai belum? Kalau kagak gue coba ini ya, apa namanya? Minta salah satu orang share screen udah sampai mana gitu progresnya. Perwakilan siapa yang mau misalnya. Udah sini Bang. Coba deh. Hani, Oke, bentar. bisa di share screen mungkin. Ini. Kelihatan nggak Bang? Oke, kelihatan. Nah, bener ya, kayak gitu. Nah, itu kecepatan muternya juga bisa diubah-ubah tuh. Track di delay-nya. Kan tuh delay-nya 15 milisecond tuh. Kalau mau lebih cepat, delay-nya bisa dikurangin. Atau kalau mau lebih lama, delay-nya dinaikin. Kecepatan muternya. Di situ. Bang. Nah, kan. Jadi dia muternya jadi lebih lama. Kalau di delay-nya mungkin. Kayak gitu ya. Yang lain pada paham kan ya? Paham Bang. Oke, mantap. Paham Bang. Nah, mantap teman-teman. Kira-kira ada yang tahu nggak tuh servo enaknya dipakai buat project apa gitu? Nah, boleh tuh. Ada yang tahu? Cocoknya untuk apa alat itu gitu? Timbangan berat badan. Bener tuh. Bisa buat itu Bang, apa sensor, terus buat apa mencet hand sanitizer gitu juga bisa. Ah, bener juga tuh, bisa juga. DVD player bisa Bang. Kenapa? DVD player. CD. DVD player. Itu pakai servo juga kan? Buat Yang buat ini ya, keluarin apa CD-nya ya? kayak buat ngeritnya ya. Iya buat muterin hard disk. Itu enak kali. Nggak cari di Google sih gitu. Ah, Hmm. tapi kalau servo yang kita ini nih, kalau teman-teman lihat itu gerakannya kan cuma 180 derajat nih ya. Dan kekuatannya, aduh lupa deh. Ada ya Vi waktu itu ya satuan kekuatan servo gitu. Ada sih di atas sheet-nya, bisa dibaca. Jadi servonya nggak hanya yang sekecil itu teman-teman, yang kayak di PPT. Ada juga Yang gede. yang apa ya? Biasa buat tukang yang di parkiran teman-teman tahu nggak? Kalau kita udah apa namanya? Udah Buat pangkal Bang. parkir Portalnya. bayar. Portalnya iya itu maksud gue lupa namanya. Kalau kita udah bayar, dibukain ya kan. Nah, itu tuh juga pakai servo sebenarnya teman-teman. Kalau kalian ke UIN ya kan, waktu keluar abangnya minta tiket, tiket lu bro gitu. Tiketnya udah dapat, dia pencet sesuatu tombol kan di HP lagi, di tangannya gitu. Nah, terus nanti eh langsung kita jalan kan kayak gitu. Nah, di situ gerakan si palangnya, si portalnya, nah itu pakai servo teman-teman seperti itu. Bisa juga nanti buat gerakin pintu misalkan kalian mau bikin pintu yang kebuka tutup otomatis gitu. Nah, ceritanya kalian bikin di pojok-pojok pintunya, di engsel terdekat pintunya, itu kalian pasangin dua servo atas sama bawah pintunya. Kalau kalian mau buka pintu, misalkan lagi gabut nih, pencet tombol, nah servonya gerak 180 ke arah buka pintu ke belakangnya gitu. Nah, jadinya nanti dia bakal kebuka dan sebagainya lah. Ada banyak teman-teman penggunaannya. Nah, nanti kalau kalian mau bikin project pakai ini servo, nah jadi paling enggak
tahu lah ya ini bakal buat apa kayak gitu. Tapi nggak hanya sebatas wajib cuma buat buka tutup palang doang kok teman-teman. Ini tergantung kreativitas kalian. Tergantung kreativitas kalian juga teman-teman seperti itu. Nah, benar tuh. Misalnya kreativitasnya tadi tuh. Misalnya kalau yang dari implementasi di UIN ya sebagai project itu ada tuh 2 tahun lalu ada yang bikin alat kayak penyiram apa namanya itu disinfektan gitu ya. Nah, dia bikin disinfektan buat nyiram ininya pakai servo. Jadi buat nyiram langsung ke tangan atau kemana itu pakai servo otomatis. Jadi kalau misalnya ada jarak sekian deket, nah dia akan langsung nyiram. Kalau tangan dideketin ke arah sensor, servonya bakal muter 80 derajat untuk nyiram disinfektan tersebut ke tangan misalnya. Jadi aman gitu ya, Kavi ya, nggak perlu megang disinfektannya tersebut. Nah, benar tuh, Man. Jadi digabungin tuh, yang tadinya ultrasonic digabung sama servo buat bikin tadi tuh, buat penyiram disinfektan tadi. Bisa juga salah satu yang udah diimplementasiin. Nah, ada juga yang terakhir dari angkatan sebelumnya, robotik apa sistemnya sebelumnya tahun lalu, bikin tempat sampah otomatis, teman-teman. Misalkan pakai ultrasonic yang tadi udah dijelasin sama Raffi nih, kita berdiri dekat tempat sampah, logikanya kedetek gerakan dong, ya nggak? Nah, karena kedetek ada jarak gerakan dalam beberapa sentimeter, terus servonya ke-trigger. Nah, kebuka lah dia ke atas tempat sampahnya gitu. Berarti servonya ditaruh di penutup sampahnya, di sela-sela buat ngebukanya gitu, teman-teman. Di Excel-nya ya biasanya. Nah, jadinya kita bisa masukin sampah tanpa membuka tempat sampah tersebut gitu. Bisa aja karena kotor atau males ya kan kayak gitu. Banyak kok penerapannya. Kalau yang buat kayak tempat sampah itu nggak bisa pakai servo yang kayak tadi gitu ya, yang sama kekuatannya kan lebih. Nah, itu tergantung kekuatannya lagi. Jujur gue belum pernah pakai servo nih, Ki. Yang biasa gue pakai juga buat latihan doang, yang servo yang tadi di PPT aja gitu. Kecil kok dia ukurannya. Bentar, gue ada nggak ya? Kayaknya punya deh. Bentar. Kecil kok dia, dan kekuatannya itu servo macam-macam nih. Ada yang kecil, ada yang lebih gede. Nah, kalau lebih gede berarti dia menghasilkan gaya dorongnya lebih kuat gitu. Bentar, ada kok bro. Ini dia. Bentar, ini kalian anuin kamera gue aja nih, dipin kalau kurang jelas. Nah, teman-teman, jadi servonya yang di PPT tadi itu kecil. Nih, ngajak ribut. Bentar. Settingannya dihilangin dulu. Ganggu banget. Background and filter. Nah, teman-teman, bentuknya dia kecil banget tuh, kayak gini. Sejari doang, kecil kan. Nah, di atas nanti, ini baling-balingnya gue copot sih. Nah, bisa kita pasang baling-balingnya. Nah, kecil, bentuknya kayak baling-baling pesawat gitu lah. Nah, dia bentuknya juga ada banyak. Misalkan kita mau pakai yang panjang buat ngedorong tempat sampahnya, nanti kebuka, gitu kan. Nah, tinggal dipasangin ke si servo tersebut. Sama gimana nih? Kebalik belum terpatah lagi. Oh, bisa. Nah, tinggal dipasang doang nih. Nah, kalau kita coding nanti, nih pinnya masih sama. 3 pin juga, kelihatan kan? 3 pin. Nah, ntar tuh tinggal di coding kayak yang Kavi bikin. Nah, ini kita tempel di, misalkan tadi Oki bilangnya di tempat sampah gitu. Nah, itu tinggal di coding tadi kebuka. Masalahnya, ini kuat apa enggak? Nah, itu gue juga belum punya pengalamannya nih temen-temen nih, karena ini yang kecil ya kan. Nah, kalau kalian mau pakai yang implementasinya beneran buat buka palang sebuah tempat parkiran gitu, lah berarti kalian harus beli yang agak lebih mahal. Karena gue pernah dikasih tahu sama cutting yang fisika, kebetulan waktu itu seproject bikin alat, jadi dia bilang buat yang servo yang lebih kuat, itu harganya juga lebih mahal, dan beginiannya nih, dinamonya, ya lebih tebal coilnya gitu, dan dia bakal lebih tebal lah, mungkin bisa segininya kali. Makanya kalau kalian lihat di mesin yang di UIN lah, yang bisa buka tutup, nah itu kan gede banget ya tempat casingnya gitu. Nah itu tuh isinya servo beginiannya nih, dan itu bakalan
strong banget gitu. Pernah lihat kan ya kalian ya di video di internet gitu, di YouTube yang tentang fail mungkin, fail army atau tentang kejadian yang lucu gitu. Kalau orang ketimpa sama itu palang sampai pingsan gitu kan. Nah, itu tuh karena emang berat, teman-teman. Nah, apalagi yang ada di kereta. Nah, ada yang pernah ketiban nggak? Gue belum pernah sih. Nah, itu tuh bakalan painful banget sih gitu. Jadi balik lagi Oki, tergantung servo yang kita pakai nih. Dan jangan sampai juga servo yang kita pakai kuat banget, tapi implementasinya cuma buat tempat sampah kayak gitu. Takutnya terlalu kenceng kan, gaya yang dihasilkan terlalu besar dan malah ngerusak alat tersebut gitu. Tempat sampahnya jadi patah bisa gitu kan, bisa jadi tuh. Tergantung sih Oki. Ya bang, makasih bang. Gimana Oki? Cukup jelas? Ya bang, makasih. Siap. Oke. Nah, ada lagi mungkin teman-teman yang mau nanya tentang si servo-servo ini? Mau nanya sedikit Bang. Kalau Oke, tuh Kak. selain buat, kan tadi ngomongnya palang pintu ya sama tempat sampah. Nah, kalau buat pengaplikasian di bidang lain tuh ada nggak Bang? Misalnya? Apa ya? Ya, Kayak di paling industri gitu ada nggak Bang? Kepake nggak? Industri ya? Itu kepake banget, Willy. Salah satunya mungkin di industri yang mungkin pabrik nih ya, kita ambil contoh pabrik ya. Willy dan teman-teman pasti pernah lihat dong, ada mesin, misalkan jangan di pabrik tekstil, misalkan pabrik yang bisa ngolah hasil pertanian. Nah, dia bakal ngolah dari ukuran, misalkan tomat gitu, tomat yang berhasil dipetik, disortir ya kan. Nah, dia itu bakalan dipisah-pisahin gitu. Nah, teman-teman kalau perhatiin, waktu kalian lihat di acara laptop si Unyil, lihat di YouTube, lihat di mana-mana, waktu ada rollernya jalan, apa namanya? Itu loh, yang kayak ada barang. Nah, itu kan barangnya kalau di pabrik kan jalan terus ya. Nih. Nah, pas jalan itu dia bakalan disortir nih, yang gede-gede tomatnya sama yang kecil-kecil. Nah, itu nanti ada pemisahnya kan, ke kiri, kanan. Nah, benda yang itu juga, nah, itu kemungkinan prinsipnya tuh mirip sama servo tuh. Nah, cuma kita nggak bisa tahu nih, ini servonya termasuk yang mana. Tapi itu mirip sih, mirip buat digunainnya gitu. Jadi dia gerakannya hanya terbatas dari ke situ kanan kiri gitu-gitu aja gitu. Nah, kalau kita lihat dari situ itu kan mirip-mirip kayak pakai servo nih. Cuma kita nggak tahu banget sih itu servo yang tipe apa gitu. Kayaknya nggak perlu gede-gede sih tekanannya. Nah, dia gunanya cuma buat gerak-gerakin gitu aja sih paling Willy. Nah, kalau untuk di industri mungkin ya itu yang bisa saya kasih contoh gitu. Dan intinya banyak juga sih selain yang itu. Balik lagi nih Willy ke yang tadi saya bilang tergantung kreativitas kita gitu. Nggak wajib misalkan sensor ultrasonik misalkan dipakai cuma buat mendeteksi jarak gitu. Malah ada yang bikin waktu itu teman saya project ultrasonik buat bikin penggaris. Nah, jadi dia bikin penggaris di mana si alatnya ini ngukur aja gitu. Misalkan nih kamera saya laptop ini. Nah, ini alatnya dia pegang gini. Nah, dia tahu tuh berapa sentimeter. Nah, di outputin ke LCD gitu. Nah, jadi kita nggak wajib banget itu sebagai detektor aja. Oh, ada pergerakan nih di ultrasonik dalam jangka 10 cm ke depan. Berarti nanti dikasih if ada pergerakan, kita nyalain sirene misal, kita nyalain buzzer misal. Nah, kalau kayak gitu doang aja ya jatuhnya hanya sebagai ini kan pengingat aja gitu. Nah, sama yang teman saya ini malah dibikin sebagai alat ukur gitu, jadi penggaris. Jadi balik lagi nggak wajib banget harus kayak gitu kok. Tergantung kreativitasnya masing-masing kayak gitu. Mungkin dari servo kalian mau bikin alat pemotong makanan gitu kan bisa aja ya, megang pisau ujungnya seret seret kayak gitu. Jadi banyak sih suka-suka kita kayak gitu. Oh, oke Bang, makasih Bang. Iyo Willy, sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Oke deh, kalau nggak ada, mungkin kita lanjut kali ini ya teman-teman ya. Kita lanjut ke praktek berikutnya, yaitu kita ke
ultrasonic. Bentar nih, WA gue matiin dulu. Oke, share screen. Mana sih share screen? Oh, ini. Screen 1. Nah, ini harusnya udah kelihatan teman-teman. Waduh, hilang lagi. Nah, kita buka. Kita buka si Tinkercad. Nah, masih di yang sama, teman-teman, masih di masih di bentuk dengan platform yang sama. Tinkercad kalian buka project baru ya, jangan ditiban yang tadi. Kita create circuit. Nah, oke, mudah-mudahan teman-teman udah sampai sini. Nah, sekarang masih sama. Kita cari yang namanya Arduino yang R3 biasa. Nah, dapat nih. Nah, kemudian kita cari ultrasonic. Kok dia muter? Ada nggak gue putar-putar? Ada pekanan dia lebih enak ya. Nah, kemudian kita cari yang namanya ultra. Tinggal cari ultra. Kalau teman-teman perhatikan, dari sini kita punya 2 nih teman-teman. Yang atas sama yang bawah. Nih, lagi gimana aja? Oh, gini. Nah, yang pertama ini, ultrasonic distance sensor, sama yang berikutnya yang ke order komponen gitu. Gimana order komponen? Sama juga nih, ultrasonic distance sensor. Tapi, ini beda teman-teman. Di mana bedanya? Coba kita ambil jebret. Nah, bedanya adalah tipenya teman-teman nih. Di sini kan kelihatan nih ya, dia dari apa nih? Nih 28015 kodenya nih REFC kayaknya ya. Nah, ini dibikin gue nggak tahu nih www.parallax.com nih website pembuatannya atau apa. Nah, dia tipenya yang 3 pin teman-teman nih. Ada GND alias ground, VCC 5 volt, dan signal yang dijelasin sama Bang Raffi tadi ya kan. Nah, yang kedua yang sering kita pakai, yang kita beli gitu. Kalau kalian buka Tokopedia, kalian cari sensor ultrasonic gitu. Nah, yang keluar adalah yang di kanan ini teman-teman nih, yang 4 pin. Nah, jadi dia 5 volt ya kan, paling kiri, terus paling kanannya ground ya kan. Dan yang kedua ketiganya yaitu trigger sama echo. Karena yang paling sering dibeli adalah ini, yang paling umum, kita bakal pakai yang ini aja ya teman-teman ya. Nanti kalau kalian mau waktu mau project maksud gue, mau project pakai ultrasonic, jadi kalian ada pegangannya nih, kita pakai yang 4 sensor. Codingannya agak beda soal. Nah, ini kita delete. Jangan deh. Iya deh. Nah, ini kita delete. Nah, tinggal kita colok-colok gitu ya. Nah, gua rasa kalian udah ngambil sampai sini. Jadi kayak biasa, yang gampang dulu ya. Kita kalau wiring, kalau kita nyolok-nyolok pakai kabel, nah itu pilih yang gampang dulu. Nah, ini kan kenyataannya kita sebenarnya nggak boleh pakai gini aja langsung ya teman-teman ya. Biasanya kan pakai breadboard gitu. Nah, jadi kok gini? Oh, nyarinya salah gue. Breadboard. Nah, biasanya kalau di real life gitu mah ya, ini nih biasanya pakai kabel female yang cewek, colok ke cowok gitu ya kan. Kalau kalian banyak komponennya, kalian pakai di breadboard, colok sini gitu kan ya. Nah, normalnya ke breadboard sih, tapi untuk praktek ini aja kita nggak langsung ya. Nggak pakai breadboard ya, kita langsung aja gitu. Harusnya kalian pakai sih biar nggak pusing gitu buat wiringnya. Nanti kalau praktek maksud gue. Nah, kemudian kita comot nih. Ini kelihatan nih harusnya ya. Gue zoom biar gede banget. Nah, ambil GND nih teman-teman nih. Bebas mau yang ini, mau yang ini. Nah, gue mau yang dekat aja. Ini ground. Nggak lurus. Nah, ini ground. Kita warnain hitam karena biasanya sebagai hitam kalau ground. Dan yang 5 voltnya kita jadiin warna merah, teman-teman. Set. Merah. Nah, dapat nih. Kita punya yang ground sama yang VCC. Oke. Kemudian pin trigger. Nah, nanti ini trigger gunanya apa sih gitu? Di di pin trigger tuh sebagai
apa sih gitu. Nah, ntar nih kita bahas waktu ke codingan dikit ya. Jadi kita ambil aja dulu trigger ke yang nomor berapa ya? 89 mungkin. Nah, bebas sih, tapi gue maunya 89. Kita pakai yang 89 aja. Triggernya di 8, kemudian echo-nya di 9. Atau mau sebaliknya bebas. Berarti kalau kalian sebaliknya, codingannya ngikutin pin kalian sendiri ya. Nah, ini warnanya mau bebas juga, misalkan yellow. Yang ini warna purple misalnya, bebas. Nah, tapi biasain buat visi ground, bikin hitam sih teman-teman, biar kita nggak bingung. Jadi kita bingungnya tinggal di sisanya aja gitu. Oh, kuning purple nih bakal apa ya? Kayak gitu. Nah, udah kan sampai sini teman-teman ya, 8 dan 9 bebas gitu. Pinnya pin digital, kemudian untuk yang power ya biasa. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, kenapa ini nggak kita colok ke analog yang di bawah, ada alasannya teman-teman. Kalau kita perhatikan si sensor ini, sensor apa namanya, ultrasonik, ambil buka pen deh. Loh kok pennya gini? Biarin deh. Kalau kita buka si sensor ultrasonik, dia itu bakal menghasilkan pulsa teman-teman. Pulse bahasa Inggris ya. Kalau kita nyebutnya pulsa mungkin. Di mana nanti kebacanya itu di sensornya kayak gini teman-teman, naik, jebret, turun, jebret, naik, jebret, turun, jebret. Dia ini melambangkan kayak flip-flop. Clock waktu itu teman-teman pasti pernah belajar di sistem digital ya. Nah, dia ini kebacanya ya kalau nggak turun alias nggak ada sinyal, bukan nggak ada sinyal, alias dia ngirim umpan balik dan juga naik teman-teman seperti itu. Nah, maksudnya kenapa bisa kayak gini? Nah, karena si flip-flop ini, karena si ultrasonic ini menghasilkan sinyal kayak gini, di mana ini ibaratnya kayak 0 dan 1 aja teman-teman. Oleh karena itu, yang hanya 0, 1, kita nggak bisa otak-atik sebagai detail value-nya gitu. Beda sama potensiometer dan LCD mungkin. Di LCD kemarin kan ada yang dicolok ke analog tuh kalau teman-teman ingat ya, LCD. Nah, itu dicolok ke analog. Nah, kenapa dia itu bisa dibikin jadinya analog? Karena dia ngasilinnya nggak kayak gini, teman-teman. Nah, dia itu menghasilkannya sinyal analog yang lebih bisa diotak-atik. Nah, sebagai contohnya, kalian kalau punya lampu yang pintar, smart home, misalkan merek Barbie atau merek-merek yang lain, kita bisa atur keterangannya, teman-teman. Misalkan di sini ada switch nih. Ada switch, ini ceritanya yang hitam-hitamnya tombol. Nah, ini bisa kita gerakin ke depan nih, teman-teman nih. Nah, kalau ini kita majuin ke depan, kita geser, kamera punya nggak? Nyala ya? Nah, jadi kalau itu switch-nya kita gerakin ya teman-teman, seret gitu kan. Nah, dia itu cahayanya bakal lebih terang gitu, bakalan lebih terang. Di LCD kita bisa kayak gitu, pakai potensiometer. Kemarin kita nggak pakai karena terlalu ribet. Nah, kalau kita terangin, kita putar-putar, dia bakal berubah value-nya sedikit demi sedikit, teman-teman. Oleh karena itu, kita masukin ke analog. Nah, kalau si pulsa yang menghasilkannya hanya naik turun, itu adalah digital. Kalau digital, dia hanya masuknya naik turun aja, alias 1-0 aja. Kalau kita bikin ke analog, nah contohnya yang kayak LCD tadi, kita hubungkan dengan potensiometer, itu nanti bisa kita atur keterangannya teman-teman seperti itu. Dia bisa diputar terus sampai kecil, LCD-nya mati, keterangannya yang putih-putihnya, yang background kemarin pernah saya jelasin, sampein. Kalau kita keterangin lagi, puter, ya makin lama makin terang, jadi terang banget kayak gitu. Nah, jadi teman-teman harus bisa bedain ya, yang analog itu kayak gimana. Ambil contohnya aja lampu bisa kita custom keterangannya. Contohnya gue punya LED nih, tapi nggak bisa dilihatin ya. LED custom gitu, kalau gue pencet tombolnya. Nah, kayak gini nih, ini ada naik turun. Nah, itu buat nganuin keterangannya teman-teman nih, tingkat cerahnya. Logikanya, dia itu adalah analog teman-teman, karena kita bisa atur sedetail apa gitu. Nah, bedanya sama yang digital, dia hanya 1-0. Contohnya apa? Misalkan
kita punya kipas angin yang punya satu kecepatan doang. Kita pencet, dia mati. Kita pencet, dia nyala. Nah, yang kayak gitu adalah digital. Nah, jadi tergantung sensor teman-teman yang pakai, itu harus paham ya, dari mana analog, nih yang di bawah, terus dari mana juga yang digital, seperti itu. Itu konsep dasar banget, teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu, harus buka datasheet. Nah, gue paling mager buka datasheet, mending hafalin itu aja kayak gitu. Bang, Nah, mau nanya sampai nih, situ. Bang. Oh iya, silakan. Skut. Betul, Willy. Tadi kan itu pakai ultrasonic ya. Nah, kalau di Tinkercad kan ada 2 tuh, ultrasonicnya yang hijau sama yang biru. Nah, kalau yang hijau yang itu buat tadi apa ya? ya? Bentar, yang hijau yang mana tuh, Willy? Yang Nah, ini bukan? Yang atas itu apa ya? Oh, sama aja kok, Willy. Mereka berdua ini sama saja. Bedanya hanya di pinnya, Willy. Kalau di sini dia signal SIG gitu. Dia gabungan langsung dari trigger sama echo. Nah, gitu, Willy. Jadi kalau yang kita pakai sekarang, itu dia masih kepisah nih, trigger sama echo. Kayak gitu. Jadi intinya sama aja kok, hanya beda pin saja. Oh, oke, Bang. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham ya, dari si ini kenapa ada 2, sama kenapa pakai sinyalnya digital gitu. Karena logikanya gue ulangin lagi sedikit, yang Bang Raffi ceritain, sensor sonar kayak ultrasonik sonar gitu kan, kelelawar, dia bisa terbang malam-malam karena dia ngeluarin suara, terus mantul ke pohon, balik ke dia, oh gue tahu di situ ada pohon, belok kanan kayak gitu. Sama ngukur kedalaman laut ya kan, nembakin suara ke laut, wing, balik lagi, mantul, oh gue tahu dalamnya berapa kayak gitu. Nah, logikanya dia itu 1010 kan, majunya 1, balik lagi 0, maju 1, balik lagi 0 kayak gitu. Itulah kenapa kita pakainya digital, teman-teman. Oke, mudah-mudahan paham. Nah, kita lanjut ke ketikannya nih, teman-teman nih. Nah, Jadi itu ya Bang, maksudnya awalnya low terus high dijadiin tripod. betul banget. Oke. Kalau yang analog dia beda sendiri kan, ya enggak? Dia cuma belum pernah gue ajarin ya. Pokoknya kalau pakai yang analog, kita intinya pakai sebuah perulangan, pakai for, dimana kalau kita putar nanti kebacanya segitu-segitu, ntar suhunya, keterangan LCD misal kita atur di si for itu gitu Ki. Misalkan parameternya apa ya namanya sinar gitu. Nah, jadinya sinarnya plus makin tinggi kayak gitu Ki. Mudah-mudahan paham. Paham Oki? Ya paham Pak. Oke. Nah, biar nggak banyak bacot lagi, kita gas ke codingan nih. Nah, jadi yang pertama adalah kita ngapus yang ini dulu nih. Push. Nah, pertama kita siapin yang namanya variabelnya dulu. Kita bikin namanya integer, ya kan? Integer apa ya? Trigger deh. Trigger pinnya kita bikin di sini berapa nih? Trigger 8. Oke, nah kita lanjutin lagi di sini integer echo pin kita bikin sama dengan 9. Oke, nah berikutnya kita bikin yang namanya variabel buat ngitung jaraknya teman-teman. Dimana di sini kita bakalan pakai float. Kenapa pakai float? Koma-komaan ya, berapa sentimeter kayak gitu. Biar lebih detail sih. Nggak penting juga kalian mau bikin integer juga bebas. Nah, misalkan di sini kita bikin buat umpan baliknya tadi. Misalkan namanya duration pulse. Nah, duration pulse ini maksudnya waktu pulse tadi ditembak balik. Nah, itu kita bakalan ukur dia dalam satuan milisecond. Lupa deh, kayaknya mikrosecond deh. Iya, mikrosecond. Nah, kemudian habis itu kita siapin distance-nya, aslinya. Distance in, jangan deh, pokoknya distance centimeter gitu aja. Distance dalam sentimeter. Nah, ini 3 ini aja nih. Ini gue gedein deh, sorry ya, nggak kelihatan. Nah, kayak gini teman-teman. Trigger pin 8 sama 9, karena kita tadi pakai 8 dan 9 ya kan. Nah, ini 8 sama 9. Dan terakhir itu kita pakai buat duration pulse, buat ngitungnya. Dan yang kedua itu kita pakai distance-nya. Distance aslinya yang sudah kita hitung dengan rumus yang Raffi jelasin tadi. Oke, kalau sudah, ini gampang lah ya, masih di sini.
biasa di sini kita mau pakai yang namanya serial monitor, berarti kita harus bikin serial .begin. S-nya gede, Cok. Serial begin. Nah, ini harus 9.600. Ini agak ribet nih kalau teman-teman tanya kenapa 9.600 Bang makanya gitu. Ada dah lumayan panjang ceritanya. Ntar aja itu. Jadi kita pakai 9.600. Yang pakai yang itu. Nah, kemudian kalau udah kita bikin, kita bakal set si pin modenya. Nah, kita bakalan set pin mode. Ini mungkin kalau teman-teman lupa ya, kita giniin deh. Buat serial monitor. Nah, ini mungkin deklarasi variabel yang kayak LC nih ya. Kemudian berikutnya kita pin mode. Nah, di mana pin mode ini kita bakalan bikin si trigger pin. Si trigger pin yang kita punya itu bakalan kita jadikan sebagai output. Nah, kenapa jadi output? Abis ini gue kasih tahu. Outputnya tuh gimana ya? Gede semua deh. Nah, ini gede semua ya kan? Kita giniin. Inisialisasi trigger jadi output. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kita bikin pin mode buat sebelahnya. Masih ingat kan si siapa namanya? Echo. Pin mode pin. Ini kita bikin yang namanya input. Ini gede semua nih. Ini agak lupa gue, sorry. Nah, seperti ini teman-teman. Di void setup kita hanya butuh 3 ini. Oh iya, BTW. Bang, deklarasi library-nya mana? Nggak ada. Dia kayaknya udah integrasi sama Arduino-nya langsung ya. Jadi langsung punya itunya. Kayaknya besar, Bang. Kenapa? Oh iya, thank you. Ininya ya? Thank you, oke. Nah, jadi udah nih, gini aja teman-teman nih buat yang void setup. Ini juga sama ya, kalau masih bingung, inisialisasi pin echo. Jadi input lah, tadi kita punya output, punya input. Nah, input-outputnya gimana maksudnya? Nah, kita jelasin di sini sekarang. Kenapa kita punya yang namanya echo dan punyanya yang trigger? Nggak langsung, ini beda cerita ya teman-teman ya, kalau kita pakai yang 3 pin gitu, yang Bang Raffi jelasin di awal. Ini gue jelasinnya hanya khusus buat yang 4 pin, karena ini yang dijual di Tokopedia Upada umumnya kayak gitu. Yang biasanya dibeli gitu teman-teman. Oh iya, sorry. Ini teman-teman kalau ngingetin langsung di suara aja ya. Gue nggak buka chatnya. Nah, kemudian kenapa bisa kita pakai trigger dan ini? Jadi yang kita punya trigger, nah ini adalah pengenerate sebuah pulsanya teman-teman. Dimana tadi yang udah dijelasin sama Bang Raffi, kita nembakin suara kan. Jadi si sensor tadi, ini gue ada sensornya nih, tapi udah gue taruh di alat pengukur suhu otomatis ya. Nah, bentuknya kayak gini, dia bakal nembakin sonar nih atau pulsanya gitu, jebret ke depan. Nah, pas nembakin ke depan kayak gitu, kelihatan ada backgroundnya. Emang ya? Oh iya. Ya udah. Oke, Intinya, gue liatin lagi deh. Intinya kayak gambar yang di Tinkercad-nya lah. Iya teman-teman, pokoknya di depannya itu langsung nembak lah. Bentar nih, iya sih agak ganggu ya. Nah, bentuknya kecil ya teman-teman ya nih, kayak gini nih tuh. Nah, dia nih nanti bakal nembak ke depan gitu. Nah, dia bakal ngasilin sonar sendiri. Nah, waktu nembak itu, nah kita mengontrolnya, itu mengontrol pulsanya, teman-teman, itu pakai trigger. Nah, pakai pin trigger yang di sini seperti itu. Nah, oke, ini masih gampang. Kemudian yang echo-nya adalah bakal sebagai apa nih gitu. Ingat tadi yang trigger itu buat ngelepas pulsanya teman-teman, buat nembak pulsanya berapa mikrosecond, maksud gue setiap berapa mikrosecond yang ditembakkan ke dalam laut, yang ditembakkan ke depan si sensor, terus ya udah pas jalan, cuing. Nah itu yang kontrol ada trigger. Oke, dipahamin sampai situ. Yang kemudian yang kedua adalah echo. Nah echo ini adalah umpan baliknya. Begitu kita menerima objek, itu kan dalam teorinya si sonar ini bakalan mantul balik ya. Nah, karena mantul balik, dari situ kita bisa tahu inputnya, alias berapa lama waktu yang disampaikan seperti itu. Nah, jadi si echo pin ini digunakan untuk measure, untuk mengetahui gitu nilai umpan balik
dari pulsa yang sudah ditembaki, seperti itu teman-teman. Nah, ibaratnya pistol deh, trigger pin-nya itu waktu kita nembak, dur, ya kan, pelurunya keluar. Nah, begitu kena objek, tuing, mantul lagi ceritanya. Nah, waktu mantul lagi, ternyata keterima sama pistol yang tadi lagi, cukup, masuk lagi. Nah, itu adalah si echo pin-nya, seperti itu. Bayangannya seperti itu, teman-teman. Apa itu yang trigger pin, apa itu yang echo pin, gitu. Nah, mudah-mudahan sampai sini paham, ada bayangannya. Kita udah pakai analogi tadi, ya kan? Nah, berikutnya kita oper ke yang namanya void loop, teman-teman. Nah, di void loop ini gampang kok. Nah, jadi pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat digital write. Karena pinnya digital ya, teman-teman. Ini gue rasa teman-teman udah paham, udah 2 pertemuan soalnya. Digital write. Nah, kita mau ngapain si digital write ini nih. Nah, pertama yang kita mau bikin adalah si trigger pin-nya. Trigger pin-nya ini kita bikin sebagai low. Duh, kakak gue ngecek mulu, sorry. Nah, trigger pin-nya ini kita bikin sebagai low. Jadi kita bikin trigger pin, koma, high. Nah, kita bikin dia high. Kemudian yang kedua, kita bikin delay-nya. Di mana kita tadi bisa mengatur berapa mikrosecond delay-nya gitu. Nah, berarti di sini kita tinggal tulis aja delay. Waktu dia ditembak, terus habis delay dia umpan balik lagi gitu teman-teman. Dan ingat, makin lama delay-nya makin takut nggak akurasinya nggak tinggi juga ya teman-teman ya, karena bisa aja itu sinyal pulsnya udah lewat kita baru baca gitu. Gua rasa kalian paham sih. Jadi yang biasa kita tulis dan di datasheet pun juga itu adalah 10 teman-teman, 10 mikrosecond. Nah, seperti itu. Milisecond atau mikrosecond ya? Di sini kayaknya sih milisecond ya. Tapi nggak apa-apa, soalnya gini running kok. Yang penting kalian tahu teorinya. Kemudian kata digital write untuk si yang echo pin itu kita bikin sebagai low karena dia mau kita terima gitu, kayak kalian mainin kalian belum mainin 7 segment. Nggak apa dah, pokoknya yang di echo pin itu kita bikin low teman-teman, yang sebagai penerimanya kayak gitu. Ini teorinya seperti itu, maksudnya di codingannya seperti itu. Kalau sudah, kita bakalan masukin ke rumus nih. Belum ke rumus. Berikutnya kita masukin ke durasi si pulse-nya nih. Kita hitung duration pulse-nya. Berarti duration pulse apa nih gitu ya kan. Nah, duration pulse itu adalah pulse in yang masuk, pulse IN. Ini gede nggak sih? IN. Oh, I-nya kecil. Ini echo pin. Nah, kemudian kita menghitung yang namanya sih pulse duration yang tadi kita tembak, terus balik lagi. Nah, itu berapa nilainya? Kita tembak, balik lagi, ya kan? Itu pakai ini, pakai metode atau fungsi atau void, gue nggak tahu ini sebuah apa, yang namanya pulse in, teman-teman, seperti itu. Nah, yang kita masukin adalah echo pin. Nah, kenapa pakainya echo, Bang? Nah, yang tadi gue ceritain ya, kalau kita nembak itu pakainya trigger, waktu nerima balik pakainya sebagai si echo gitu, waktu nerima balik pulse-nya. Makanya di sini pin modenya si echo kita bikin input, kayak gitu logikanya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau duration pulse kita udah dapet berapa milisecond-nya gitu, dia traveling dari gelombang ditembak balik lagi, yang kita butuhkan selanjutnya adalah mengukur jarak aslinya, teman-teman. Nah, mengukur jarak aslinya adalah dengan cara dikali rumus, pakai rumus yang tadi Bang Raffi bikin. Apa tuh rumusnya? Jadi rumusnya adalah, di sini gue pakainya nggak yang kayak Bang Raffi nih. Distance centimeter tadi ya, gue lupa deh. Ya, distance centimeter itu adalah 0,017 dikali duration pulse. Nah, kalau ini kalian masih bingung, bentar gue jelasin lagi. Bang, itu typo lagi yang echo pin-nya. Oh iya, sorry. Soalnya gue tipe-tipe tidak ini, error baru sadar, sorry teman-teman. Nah, sisanya santuy. Kita langsung serial print, langsung kita print aja, ya kan? Jaraknya itu adalah distance centimeter, jarak aslinya teman-teman yang ini.
Nah, kemudian ya udah berapa sentimeter gitu. Nah, kalau teman-teman bingung kenapa nggak pakai yang Bang Raffi tadi, nah ini gue punya referensinya. Sebentar, nggak gue save nih soalnya nih. Sama Ada sih, linknya. Mam. Kurang lebih juga. Sama ya? Iya, cuma beda diubahnya aja. Nah, harusnya kalau gitu teman-teman. Kalau pakai berapa tadi? Yang 29 itu yang dibagi 29. Tadi itu dikali ya, Mam? Dikali. Iya. Jadi awalnya kan tuh 340 meter per second diubah jadi cm per mikrosecond 0,034. Nah, kalau si Imam yang dipakai itu udah dibagi 2 sama jarak tadi tuh, yang jarak mantulnya. Makanya jadi 0,017 tadi, Mam. Betul, 0,017. Kalau pakai yang dibagi 29 itu 0,034-nya ini tuh diubah kan 0,034 itu sama aja kayak 34 per 1000. Nah, diubah 1000 ini dibagi 34 jadi 1 per 29, bla 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 gitu. Paham. Sama aja sih ya sebenarnya ya. Iya, jadi kurang lebih sebenarnya sama. Betul. Nah, teman-teman bebas nih mau pakai yang di PPT tadi yang Bang Raffi atau pakai yang ini gitu. Soalnya gue lebih suka yang ini sih, 0,017 udah kelar kayak gitu. Habis nah, itu intinya sama. Iya, bagi 2-nya juga bebas. Mau waktunya tadi durasinya dibagi 2 dulu atau mau ini langsung dibagi 2 dulu juga nggak masalah. Harusnya teman-teman paham nih ya, karena dibagi 2 itu adalah waktu travelingnya teman-teman. Waktu ditembak dan ternyata mengenai objek kembali lagi ke kita. Nah, itu kan kayak ada 2 siklus ya, 2 kali traveling ya, makanya dibagi 2 seperti itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Intinya yang Bang Raffi bilang tadi betul, 340 meter per second, dibikin ke mikrosecond, sentimeter per mikrosecond. Ini pakai dimensi ya teman-teman ya, meter nanti jadi senti, dibagi 3 mikro ke senti, nanti dibagi 6, dan hasilnya gimana-gimana, jadinya 0,034. Ini urusan kalian lah ya matematika, kayaknya harusnya paham sih. Nah, ntar masukin ke rumus sama dengan V kali T, ya udah, T-nya itu nanti dibagi 2, karena traveling, jadinya 0,034 dibagi 2 adalah 0,017 teman-teman. Seperti itu ya. Nah, harusnya kalian paham nih. Kalau nggak paham nanti boleh gue sharein lagi nih linknya yang ini. Nah, kita lompat balik lagi. Nah, oleh karena itu di sini gue pakainya 0,017 aja teman-teman nih. Dikali sama T dari durasi si traveling, si pulse yang kita tembak dan balik lagi teman-teman. Nah, seperti itu. Yang digital red echo pin low kayaknya itu bukan echo pin loh. Trigger pinnya di lowin dulu. Kebalik kayaknya. Oh iya, yang atas low. Yang atas. Iya, itu trigger pin. Enggak, yang ini trigger. Bukan echo. Jadi echo-nya cuma dipakai di duration pulse-nya doang tuh. Iya betul. Waktu nge-inputnya teman-teman. Ini gue lupa nih salah ketik. Jadi waktu digital write kita nembak, terus dikasih delay 10 detik buat berhenti. Nah, dia dimatiin lagi teman-teman. Kayak gitu. Dimatiin buat biar nerima gitu. Iya, buat nerima di bawahnya nih. Pas ntar keterima jadi pulse yang kita input di echo pin gitu teman-teman. Logikanya ditembak, kasih jeda 10 detik, berhenti kayak gitu. Sorry. Ini bukan echo pin tadi, salah. Nah, makasih Raffi atas koreksinya. Nah, udah gini aja teman-teman nih sampai void loop sini. Nah, mungkin dari sini ada yang ketinggalan nggak? Ada yang ketinggalan? Atau gue kecepatan ngetiknya? Oke, gue rasa nggak ada ya teman-teman ya. Nah, kalau gitu kita sikat. Loh, ininya nggak mau kecil. Oh, gini. Nah, kalau sudah kita punya kodenya langsung disimulasiin aja teman-teman. Ini kalau error nggak tahu nih. Nah, ini gimana Bang? Kok nggak ada iniannya? Nah, serial monitornya di pojok kiri bawah teman-teman ya. Nah, di pojok kiri bawah kita buka. Nah, di sini dia tiba-tiba nge-detect 112. Padahal di komputer muka gue nggak 112. Nah, ini bukan lewat kamera teman-teman ya. Nah, ini lewat simulatornya nih. Ini kita klik sekali, jebret. Nah, ceritanya ini objek ada di depan sini nih, ya kan? Kalau kita makin deketin, dia makin deket teman-teman. 26 cm, bisa 3 cm. Nah, kalau terlalu dekat dari yang punya dia batas, dia bakalan error. Nah, contohnya seperti itu. Dia akan mengambil jarak terjauh yang bisa ditangkap, yaitu 330-an centimeter, teman-teman. Nah, kalau kita taruh nih di ujung banget, pojok kiri banget, nah itu kan masih dalam jangkauan doi ya.
Nah, makanya dia masih kedetek 311 cm. Kalau kita taruh sini, nah makin deket kan. Nah, ya udah kalian mainin lah gitu. Misalkan ini kita mau mendeteksi maling nih, ada yang lewat depan rumah kita gitu. Ya nggak tentu maling ya, orang lewat depan rumah mah ya, ceritanya gitu. Nah, terus kalau misalkan dalam jarak 30 cm, jam 1 malam ada orang ke depan rumah ya kan. Nah, kita nyalain buzzer. Nah, ya udah deh, di loop tadi ini nih. Nah, kita bikin if lah. If distance kurang dari 30 cm gitu. Nah, dalam 30 cm atau lebih dekat. Nah, maka dan si buzzer di bawahnya jadi high kayak gitu. Jadi nyala. Tit, tit, gitu kan. Nah, malam-malam lu bikin tetangga heboh gitu kan. Tuh mantep juga tuh. Nah, itu salah satu project safety home lah ceritanya. Keamanan rumah. Nah, paling gitu sih teman-teman dari sensor ultrasonik tercinta kita ini nih. Nah, ada yang mau ditanya atau nggak ngerti? Silakan. Mau nanya Bang. Boleh. Kukuh ya? Apa kukuh? Nah, jadi kan katanya bisa dipakai di air juga kan Bang ya. Berarti nanti tuh rumusnya beda lagi Bang ya untuk kecepatan di air. Kecepatan di air menurut sama? gua sama sih kukuh. Kayaknya ya, apa beda ya? Mungkin Beda, Bang. bisa. Jadi kalau misalnya mau di air, ya dia pakai cepat rumus rambat di air cepat rambat gitu di air. Kalau benar-benar. misalnya mau cepat rambat di benda lain, misalnya benda padat, ya tinggal ganti aja cepat rambat kayak di benda padat tersebut. Sesuai nama medianya. Nah, seperti itu kukuh yang dibilang Kavi. Gue kira sama karena kecepatannya ternyata beda ya. Iya sih bener, yang sama tuh mungkin cahaya ya. Nah, jadi seperti itu tuh, tergantung kecepatan cepat rambatnya si suara gitu di benda tersebut, benda cair, padat, atau kayak kita nih ruangan aja gitu kan, udara. Karena kan kalau tempatnya udara lu teriak di bawah air kan kayaknya rada lemot gitu ya. Nah, itu mungkin jadi pertimbangan di rumusnya tuh kuku kayak gitu. Oke Bang. Sama satu lagi Bang. Apa tuh? Nah, jadi kan misalkan ini kan dia ngirim suara dan dia nerima suara atau umpan baliknya. Nah, misalkan ada suara lain yang frekuensinya sama, itu bisa nggak Bang? Maksudnya gimana? Oh, jadi bisa banget. Dia bukan nerima dari umpan baliknya, tapi ada suara lain yang kebetulan frekuensinya sama gitu Bang. Bisa kayak gitu Bang, errornya gitu. Bisa banget. Gila, bagus nih pertanyaannya kuku nih. Nah, ini gue spill nih ya codingannya. Jadi ada itu namanya sebuah noise. How to filter noise from distance measurements of ultrasonic sensor. Di mana takutnya ada suara luar gitu ya, yang nyampah gitu ya, kuku ya. Nah, itu kita mainin di codinganku. Nah, jadi ini agak masuk ke teori. Nah, ini kalau lu mau coba, ini lumayan tebel. Gua juga belum baca banget. Nah, di sini dia ngejelasin nih, kita dari konfigurasi pin-nya, terus kita taking multiple measurements, taruh di array, terus habis itu nanti di sorting, nah masuk ke logika filter noise-nya. Nah, kayak gitu, dari sampel bla 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 di filter array sampel, starting distance dibagi ini kayak rata-ratanya, terus di print, nah kayak gitu. Terus nanti measurement-nya dia punya sendiri kayak gitu. Nah, output dari ini, dari codingan yang ini semua, itu nanti bakal punya hasil yang lebih akurat gitu kalau kita ngukurnya misal di jalan raya gitu ya. Nah, itu nanti bakalan lebih akurat kayak gitu dibandingkan dengan yang ini codingan yang tadi kita coding. Dari sini aja deh. Terlalu nggak jelas yang itu. Shopee aja. Oh, salah deh, bukan yang ini. Nah, daripada codingan yang ini gitu kuku. Kalau yang ini raw lah, mentah lah. Ada ditembak sebuah pulse, diambil balik, di print kayak gitu. Nah, kalau mau jelas yang kayak tadi, nah itu codingannya yang di slide tadi gitu kuku. Ntar gue kirimin deh kalau mau. Oke Bang. Gitu Makasih, sih paling Bang. kuku. Sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman yang mau nanya selain kuku? Oke, kalau nggak ada, baterainya nyala. Oh ya. Oke, kalau nggak ada, bener nih nggak ada nih. Oke dah, alhamdulillah berarti gampang lah ya teman-teman sensor-sensor tuh.
Jadi nggak usah takut lah sistem benam susah. Jadi intinya kita harus paham sensor, terus ngetiknya gimana, dan logikanya ya sama. Kalau digital rate ya high low ya kan. Kalau pakai analog ya tergantung codingannya lagi gitu ya kan, agak uniknya gitu di codingannya itu sendiri. Jadi sama aja sih teman-teman gitu, setiap alat, setiap sensor atau aktuator yang kita pakai, dan ya intinya tinggal di otak-atik codingannya aja lah. Logikanya sama kok. Dia begini, kita apa? Dia begini, kita diapain kayak gitu. Yang beda hanyalah sintaksnya gitu teman-teman. Nah sintaksnya itu bisa dilihat di datasheet atau di tutorial di internet, banyak banget kayak gitu. Nanti pas project, jujur aja gue nggak pakai sensor yang diajarin di perkuliahan waktu itu. Nah, gue tuh pakainya beli lagi yang nggak diajarin. Nah, oleh karena kita udah paham caranya gimana, mudah-mudahan ya nggak bingung gitu teman-teman. Tinggal lihat di YouTube. Misalkan kalau nggak mau baca datasheet, kayak gue tuh mager banget baca datasheet, akhirnya pakai YouTube, dijelasin ini buat apa, oh paham, bikin deh kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk presentasi penyampaian materi praktek dari Kavi sama gua. Mungkin ya itu aja sih. Stop sharing deh. Terima kasih nih teman-teman. Nah mungkin di ini nih ke Ibu Nini. Maaf Bu Nini, ini gimana Bu? Ibu mau ngomong ya? Ya. Kita Oke, Bu, silakan. aja yuk biar gampang, biar komunikasinya gampang lah, kelihatan saya ngomong dua arah, nggak ngomong sendiri. Iya Bu. Ya open cam yuk, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Iya teman-teman, udah kelar kok, gampang. Bang, yang codingan tadi itu ada di website Arduino-nya ya Bang? Ada. Nanti tak share deh. Oke, Bang. Yuk open cam yuk. Sekalian di screenshot ya, Mam. Ada Syahid nggak ya? Ada Bu, saya Bu. Oh ya berarti Syahid aja. Oh iya Bu. Yuk. Mat Jailani, Alif, Anissa, Fadil, Ilham. Nggak ada kali ya berempat ini, Anissa, Ilham, sama Jailani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, hari ini nggak ada yang bisa gantiin untuk nemenin PJJ anak saya yang kecil, jadi dari tadi harus nungguin dia selesai dulu. Laptopnya juga dikuasai sama dia karena suami saya lagi dinas ya. Saya mau menjelaskan tentang kenapa tidak jadi offline. Bismillah, saya takut salah ngomong. Insya Allah yang mau saya sampaikan ke kalian ini tidak saya kurangin, tidak saya tambah. Saya akan cerita apa adanya. Enggak juga harus menarik kesimpulan apa-apa dan lain sebagainya, demi kebaikan bersama saja gitu ya. Saya ceritakan aja apa adanya ya, Imam, Kavi, Raffi ya.
tanpa saya mau menjatuhkan siapapun, enggak gitu ya. Jadi pas pada saat kita hari Jumat minggu kemarin itu praktek offline, ada salah satu mata kuliah juga yang seharusnya offline, atau lebih tepatnya menginginkan offline lah gitu. Tapi kita nggak tahu karena itu bukan urusan kita gitu ya. Tapi saya tidak mengira kalau efeknya akan seperti ini gitu. Jadi intinya mata kuliah yang bersangkutan komplain di grup dosen bahwa di SOP-nya kan tidak boleh pakai asisten. Nah, kenapa saya pakai asisten? Dia nggak dikasih pakai asisten, padahal beliau mungkin menyimpulkan sendiri gitu ya. Nah, pada saat baca SOP tidak boleh pakai asisten, ada Imam, ada Kafi, ada Raffi di rumah saya sedang nyortir komponen ya. Dan pada saat itu saya telepon pihak lab ke Pak Yusuf dan ke Pak Denny pun mereka bilang, Mas, ini aturannya nggak boleh pakai asisten, tapi ini kan ruangannya 2 ruangan. Kalau memang nggak boleh, saya nggak jadi offline karena keberatan ya, mondar mandir dan lain sebagainya gitu kan. Dan ini mata kuliah praktek, saya biasa dibantu oleh mahasiswa kalau praktek karena kalian akan lebih apa sih, anak-anak sekalian kan daya ngopreknya tinggi, teknologi software yang sekarang juga lebih update dari saya gitu kan. Saya cuman ngedrive aja, bimbing aja nih begini prakteknya kalian kan gitu. Kebiasaan saya seperti itu. Dan pun asisten yang saya pilih pun sudah di TOT-in sama seniornya gitu. Umpamanya Imam, Kafi, Raffi itu sudah kebiasaan dari awal, umpamanya dia ikut sistem benam dan robotik, selalu saya bilang sama Ikram sama Doni, nih Imam, Kafi, Raffi belajar lebih karena nanti kalian akan pegang kelas gitu ya. Sama kayak Sisdik. Sama juga di sini kan ada beberapa juga yang asisten Sisdik ya, ada Hanifah, ya kira-kira itulah, saya nggak tahu siapa, lupa juga. Ada sih beberapa selain Hanifah, siapa ya? Syahid juga sih, Bu. Siapa? Syahid. Ada Alif. Fajar, Bu. Faldi juga, Bu. Ada Fajar. Fajar ya, maksudnya dalam hal ini saya menyampaikan bahwa insya Allah asisten saya sopan, saya selalu ajarkan attitude nomor 1. Untuk materi saya selalu bimbing, mereka pun ada acuannya, saya tidak biarkan mereka untuk berjalan sendiri-sendiri mempunyai kekuasaan penuh, enggak. Saya juga ngajar pakai asisten juga selalu saya tungguin dari awal sampai akhir, saya monitor, saya tidak tinggal gitu. Dan dari sisi pribadi saya merasa saya tidak ada salah apapun ya, karena pada saat saya putuskan offline pun kalian sudah komunikasi intens dengan kalian di grup WhatsApp tentang surat menyuratnya yang harus diupload dan lain sebagainya. Terus saya juga sudah koordinasi dengan Mas Denny dan Mas Ucup yang di lapangan untuk, mohon maaf, recordingnya dimatiin aja. Oke. Terus dan yang di lapangan begitu saya menyampaikan, maaf Mas, ini aturannya harus pakai asisten, nggak boleh pakai asisten, tapi kalau